Ini Pak, kan berubah sepatu semua ini, banyak yang bertanya, ini kapan sih diselenggarakan? Kota Nusantara ini peristiwa bersejarah besar ya di dalam Oke, langsung tanya aja ya teman-teman ya. Nah, ini Pertama ini, apakah ada publik ini acara groundbreaking ini yang kalian lihat. Pokoknya Dian Rana sukses. Amin. Hai semuanya, jadi hari ini kita bakal visit Nusantara with Dana, Nah, Dian Rana dan Natasha. nah ini hari ini kita groundbreaking tahap keempat ya. Ya, kita bakal GB tahap keempat dan juga hari ini ada 11 titik, 2 hari jadi satu, so it's gonna be so compact. Oke, simak terus ya. Oke teman-teman, ini kita pagi-pagi sudah siap ya mau berangkat ke IKN. Ya. Ini ketemu sama Jenderal Mas Jan, Mas Jan, ini mumpung lagi live kan? Oh iya. Mumpung lagi live. Keren disuruh matiin mah. Ya, kalau ada orang yang beda rumah, kemudian dia berpakaian yang warnanya sama, artinya apa? Sudah berkomunikasi. Wah. Artinya apa? Ada hati yang sudah berkomunikasi. Wah. Sudah berkomunikasi. Pak, kenapa sih Pak satu hari segitu kayak gitu? Aku emang ngomongin kamu. Siapa lagi GR coba? banget. Ngerasa dia Pak. Siapa lagi coba? GR banget sih. Ini Koko. Gak boleh gitu. Izin sekalian ya Pak, kalau di sana kan sibuk Pak. Oke. Nah, ini gimana Pak persiapan hari ini dan untuk IKN Pak? Hari ini persiapan kita udah cukup bagus. Dari kemarin, dari 2 hari yang lalu, Pak Thomas sudah melakukan pengecekan di tiap-tiap titik yang akan dilakukan groundbreaking oleh Pak Presiden. Kemudian the last checking yesterday juga oleh Pak Thomas dan dilakukan gladi oleh rangkaian protokol istana, Pas Pampres, Polri dan Kodam dalam rangka pelaksanaan kegiatan groundbreaking pagi ini. Oke, siap. Insya Allah sukses. Amin, karena ini 2 hari dijadikan satu ya Pak? Yes, of course. Wis, ini terus gimana pembagian timnya di lapangan? Semuanya sudah di-manage dengan baik dan rapi. Oke, siap. Makasih Pak. Semangat Pak. Oke. Nah, langsung ke Pak Adipati. Halo Ini, Mas Dian, apa kabar? Idola saya ini. Gimana Pak persiapan Idol hari ini, dong, Pak? idol. Persiapan hari ini karena groundbreaking keempat ya, tentunya kita dari pengalaman groundbreaking 1, 2, 3 selalu menyempurnakan kelemahan-kelemahan atau kekurangan di ground 1, 2, 3. Jadi yang keempat ini harusnya sudah bisa lebih baik. Itu kita lihat dari mulai kemarin rapat koordinator wilayah, pimpinan kali ini ketua umumnya oleh Pak Thomas itu sudah mengantisipasi dengan baik, termasuk dengan gladi kemarin. Walaupun rencana 2 hari jadi satu, sudah kita siapkan dengan baik. Jadi mudah-mudahan lancar semua. Dan hari ini ada berapa Pak? Jadi 8 titik. 8 titik ya, Pak? 8 titik. Ada beberapa yang kita singkat-singkat supaya waktunya bisa dihadiri oleh Bapak Presiden. Semangat ya Pak, semoga lancar. Sip, semangat. Oke teman-teman, ini kita mau bertemu dulu dengan Pak kami pagi-pagi ya. Dan juga Pak Bambang. Dan juga Pak Bambang, karena kita mau persiapan ke IKN. Karena kalau di sana nggak sempat kita ngomong. Kok ada di sini? Iya Pak, mau sekalian YouTuber. Di kunjungan Jokowi kemarin ada. Pak, izin Pak. Bapak izin, boleh minta sedikit? Sedikit aja. Iya, boleh banget. Pak. Ya, jadi hari ini bersama Bapak, Kepala Otorita dari Ibu Kota dan juga Pak Ridwan Kamil. Bapak mungkin tanya sedikit bagaimana untuk preparation dari groundbreaking keempat ini? Insya Allah semuanya berjalan sesuai rencana ya. Dan saya kira ini momentum yang sangat baik untuk mengawali di tahun 2024 ini dengan optimisme. Iya. Kan ini 2 hari jadi satu Pak, ini gimana Pak persiapannya Pak? Ya kita upayakan semuanya nanti kebagian. Jadi, kan ini nggak yang terakhir gitu ya. Setelah ini bulan depan pasti akan ada lagi, Maret ada lagi. Dan kita semua tentu menyiapkan segala sesuatunya on the track ya. Progresnya masih bagus. Dan saya ditemani oleh Kang Emil, Ridwan Kamil, dan selalu menjaga desain-desain di IKN Nusantara. Oke, terima kasih banyak Bapak. Waktunya. Oh iya. Beautiful story. Every moment on and on. We got a beautiful story. And we've only just begun. The best is yet to come. The best is yet to come. Never felt my heart beat so wild while the sun
Bendungan Sepaku Semoy. Ini sudah ramai banget ya di sini. Mau Presiden Jokowi. Ini kita menyambut Presiden Joko Widodo di lokasi Bendungan Sepaku Semoy ini, teman-teman. Nah, teman-teman, ini kita lagi menunggu ya untuk bisa berbincang sama Pak Korka Ridwan ya. Kamil Dan juga insya Allah nanti kita lagi nunggu Pak Presiden Joko Widodo dan ada beberapa menteri lainnya sebetulnya. Semoga dapat kesempatan untuk bisa chit chat sedikit sama beliau-beliau. Amin. Oke. Dan kita ini first topnya kita lagi ada di Sepaku Semoy. Bendungan Sepaku Semoy. Izin Pak. Mana angle-nya? Kita yang dari Ini sini. Pak. Fotonya di mana? Ada kelihatan gitu. Ini. Ya Bapak, jadi mungkin pertanyaannya singkat nih Bapak, karena banyak banget dari netizen, saya juga, saya perlu national team, banyak banget yang nanyain gimana sih kok bisa, kan kita kan ini Pak, konsepnya bersatu dengan alam. Bagaimana kan Bapak sebagai arsitek, bagaimana sih Pak caranya bisa kalau bangunan itu bersatu dengan alam? Ya, saya di sini kan sebagai kurator pembangunan IKN, tugas dari Presiden memastikan konsep Forest City ya, Forest itu kota hutan. Namanya kota hutan berarti lebih banyak hijaunya, pohonnya dibanding bangunannya. Kalau bisa bangunannya itu sembunyi kira-kira gitu ya, di balik pohon-pohon itu lebih bagus. Nah, hijaunya itu dibagi tiga, hijau kawasan seluruh IKN ya, seperti kita lihat di belakang, bendungan pun dibikin kayak hutan nanti insya Allah. Kedua ada hijau lingkungan, level RT RW-nya lah kira-kira gitu ya. Yang ketiganya hijau bangunan. Nah, hijau bangunan itu ada dua, ada yang smart, jadi harus hemat energi, airnya diolah, dan juga hijau secara visual. Di atapnya dihijauin, di balkonnya dihijauin, kan gitu ya. Iya. Sehingga 50-50 lah, bangunannya kelihatan 50, sisanya harus hutan. Jadi beda banget sama Jakarta yang mungkin lebih banyak bangunannya ketimbang hijaunya. Tetap futuristik tapi tetap bersatu dengan alam ya Bapak. Iya. Ini satu lagi Pak. Ini kan penonton di Rana ini juga makan sama Bapak. Nah, Iya. minta tolong Pak untuk semangatin tentang Ibu Kota Nusantara ini. Ya, Ibu Kota Nusantara ini peristiwa bersejarah besar ya di dalam Republik ini. Dari zaman kolonial aja sebenarnya rencananya udah ada. Namanya Kota Bandung, tapi kan gagal karena Jepang datang. Zaman Bung Karno, IKN-nya itu di Palangkaraya, tapi nggak jadi dilaksanakan. Zaman Pak Harto, IKN-nya di Jonggol Bogor. Nah, alhamdulillah di era Pak Jokowi, ide IKN ini hadir dan kita akan persembahkan menjadi kota kelas dunia. Maka peristiwa bersejarah ini harus didukung oleh semua pihak dan harus diberlanjutkan, karena ini keputusan bangsa bukan keputusan pribadi Presiden. Jadi kita sebagai anak bangsa dukung. Sukses. Bapak terima kasih, semoga Sama-sama. semuanya bisa saling menyatu untuk Siap. membangun Ibu Kota Matur Nusantara. nuwun. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ini Pak, kan Bendungan Sepaku Semoy ini banyak yang bertanya, ini kapan sih diresmikan? Enggak, jadi gini, kalau secara pekerjaan, ya ini kan tinggal ini ya, bendungannya udah selesai, kita menunggu impounding. Impounding itu pengisian air. Nah, ada suatu kondisi yang sangat ideal, yaitu ketinggian elevasi 17 dari mean sea level, dari rata-rata laut. Ya. Nah, sekarang pada kondisi ketinggiannya sekitar 14. Nah, kita tunggulah ini sebulan 2 bulan udah mencapai elevasi 17 tertentu. Nah, ini juga sebagian udah rapih ya. Ini kan ada penunjang kamar mandi. Berarti ini nanti untuk umum ya Pak? Iya dong. Jadi fungsinya ya. kan fungsinya ada satu untuk banjir, sumber air baku, ya. Tapi kan suasananya kita bikin ini bisa untuk kawasan wisata. Oh betul. Iya kan, nanti kita bikin wisata. Multifunction ya Pak. Iya, gitu. Iya. Dan juga ada pertanyaan nih Pak dari netizen, saya kan buka kolom pertanyaan. Dia kan ini gini Pak, kapan sih IKN itu tuh jadi? Pasti pertanyaan itu seperti itu Pak. Oke. Ya. Jadi kita dengerin nih teman-teman langsung dari IKN itu tahapannya ya berdasarkan Perpres itu kan ada 5 tahap timelinenya ya, mulai dari 2020 sampai 2045. Itu hampir 20 tahun lebih. Kita ini sampai 2024 ini adalah baru tahap 1. Tahap 1 di
pusat. Ya, jadi membuatnya istana, kemudian kantor presiden. Padahal kan IKN itu kan ada 9 wilayah pengembangan gitu yang nanti dikembangkan sampai dengan 2045. Jadi selesainya bertahap. Tapi nanti sudah mulai kan, diharapkan mulai dari 2024 ini pemerintahan sudah Bisa pindah sudah Pak. kata kuncinya adalah staging bertahap. Staging, that's the key point, staging. Nggak Makanya bisa doain langsung. ya semoga lancar. Iya dong. Terima Makasih ya, kasih Pak. Bapak. Ya, oke, sama-sama ya. Jadi gimana? Udah ya kita udah berapa luar biasa ya hari ini. Pertanyaan. Banyak banget pertanyaan netizen yang sudah terjawab di sini ya. Terlihat Mas Paku Semoy juga tadi sudah terjawab. Dan ini my first time ada di Bandung Bendungan Paku Semoy. Oke. Ini cakep ya. Siang Pak Bas. You got a beautiful story. Every moment on and on. We got a beautiful story. And we've only just begun. The best is yet to come. The best is yet to come. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi GB di kantor otorita Ibu Kota Nusantara. Ini lokasi GB-nya di ini ya, di titik 0. Iya. Nah ini ya, gimana? Kita lagi Sudah ada di sampai. kantor otorita Ibu Kota Negara yang ada di Ibu Kota Negara Nusantara. Kita mau groundbreaking dulu tapi masih belum. Masih di acara tadi Tadi logistik kita- hub ya. Iya, masih logistik hub karena kita nggak kekejar karena di sini the most important things karena kita di OIKN. Gimana dong, langsung dong ya kan? Gimana persiapannya nih groundbreaking di kantor otorita cantik. IKN nih? Jadi ini adalah salah satu yang paling centil. Oh my Nah, God, dari Ibu oh my Kota god, Negara. enggak Eyang. Nah gimana buat Gimana? teman-teman Gen Z nih? Jadi menjadi panitia seru karena ada banyak hustles dan ada banyak experience juga di sini. Gitu. Dari jam berapa di sini tadi? Udah bangun, kita tinggalnya di HPK. Jadi HPK. emang nginepnya di HPK, semalaman di HPK. Terus kita berangkat jam 7. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi, terus macet di depan. Di situ
ya itu tadi. Ada yang mistis nggak? Yang mistis sih enggak, tapi kalau misalnya dari atas kedengeran ada orang kayak giant gitu yang Wih, jalan giant. gitu kan, soalnya kedengeran banget ya kalau Wah. misalnya. Pusing banget ya. Berapa hari di sana Santi? Cuma semalam doang. Oh, semalam doang. Nggak kuat Nambah nih, dong. kayak nggak kuat itu kalau misalnya Belum- dua belum malam. masih ya, Nggak masih kuat. Ryan ya? Ini semalam aja udah yang kayak berteriak-teriak gitu. gitu. Jadi kita harus berterima kasih untuk para pekerja Betul. bisa Kasih. mengorbankan Dengan waktu begitu mereka dan- kuat ya bertahan lama di sini. Benar, karena kita dari kemarin seharian dan juga hari ini akan seharian. happy. Yeay. Misi Pak. Udah ya guys, pemeriksaan di lokasi groundbreaking kantor otorita IKN. Dengan ini saya memuji Masyarakat pengen tahu Pak, di tahap pertama ini apakah ada ruang publik yang bisa dikunjungi oleh masyarakat selain dari titik nol ini? Kalau ruang publik yang bisa dikunjungi masyarakat yang sudah kami siapkan termasuk rest area. Rest area. Rest area sementara kita setting dan itu nanti akan ada CSR dari Bank Mandiri. Kita akan buka tidak hanya sekedar rest area, tapi itu merupakan area transit ketika nanti orang akan ke IKN. Oh. Jadi nanti kalau konsep kita adalah konsep IKN adalah kita bicara menyangkut green, smart, inclusive, resilient, sustainable. Nah, konsep smart nanti kita akan transitkan semua pengunjung nanti di rest area nanti diangkut oleh bis listrik. Itu target kita, jadi betul-betul area transit yang betul-betul menyesuaikan dengan konsep IKN. Di samping itu kita akan memberdayakan UMKM. UMKM hari ini sudah ada di sana. Kita lihat bagaimana kita implementasikan cashless dalam konteks smart juga di pihak di bidang perbankan. Itu hari ini sudah dalam kondisi baik dan kami akan membuka terus. Ada beberapa lokasi karena baru satu kandang yang kemarin kita gunakan. Saya awal membuka itu kandang. Apa kandang Pak? Makanya kami kasih judul kandang terpandang. Kandang terpandang. Itu adalah kandang yang awalnya merupakan aset pemerintah daerah, TPU. Kami coba atur ulang, kami desain ulang, dan kami jadikan itu sebagai rest area karena memang konstruksi kayu ulinnya masih sangat kuat. Dan kita akan menggunakan itu sebagai ciri Kalimantan. Nanti kami akan poles menjadi tempat rest area yang sangat menarik. Bahkan kalau nanti di anggarannya cukup, kita buat outdoor konser kecil di bagian pojok bawah. Seperti itu. Satu lagi, boleh ya Pak? Ini banyak bertanya juga tentang gedung galeri sama visitor center itu apa sih Pak? Saya kira galeri nanti kita akan menyampaikan bagaimana produk-produk IKN dalam konteks teknologi dan kita ada aspek budayanya ada di sana karena kita tidak meninggalkan lokalitas, ada local wisdom yang tetap kita pelihara. Bagaimana kolaborasi berbagai perspektif secara tematik kita kemas dan kita akan tempatnya di galeri. Oh siap. Berarti galerinya nanti dia futuristik tapi tetap tidak melupakan globalisme. Oh sama sekali enggak. Jadi kalau bicara globalisasi, kita lihat bagaimana aspek global dan lokalnya. Yep. Dan itu kita kemas kalau dalam konteks teori globalisasi. Konsep globalisasi. Itu yang kita akan jaga sebagai contoh misal kita bicara Jogja Malioboro. Bagaimana mallnya ada di sana, tapi bagaimana masyarakat lokalnya ada. Dan beberapa lokasi di Indonesia saya kira sudah ada. Itulah kita akan showcase nanti di IKN seperti apa. Makasih apa waktunya. Terima kasih banyak Bapak. Jadi buat teman-teman bakal belajar lebih banyak lagi tentang ibu kota negara karena banyak yang belum tahu Bapak. Terima kasih Bapak. Tiba di tempat acara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Partai kita banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pak Menteri PUPR, Pak Menteri ATR BPN, BUMN, anggota wakil One Team Press, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Kurator Desain di IKN Nusantara, Pak Ridwan Kamil, Jabat Gubernur Kalimantan Timur, Forkompimda Provinsi Kalimantan Timur, serta para undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om
Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Selamat pagi jelang siang dan salam sehat untuk kita semua. Kantor Pemerintah Hiburan Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan Presiden Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, PJ Gubernur Kalimantan Timur, Dirut Adikarya dan Wapres Dirjaya Konstruksi Manggala Pratama, dan juga Bapak Ridwan Kamil. Baik, izin kami hitung bersama. 3, 2, 1. Dengan ini telah resmi dimulai groundbreaking kantor otorita Ibu Kota Nusantara. Nah teman-teman, kita ketemu juga sama Deputi ini ya, Deputi Ayo, Deputi Transformasi Hijau. Ini paling ini kepala yang paling terkenal. nah. Ayo Pak, langsung ditanya Pak. Oke, langsung tanya aja ya teman-teman ya. Nah, ini gimana Pak? Ini kan sudah groundbreaking nih Pak. Kapan udah bangun? Ini segera langsung kita bangun. Langsung ya Pak? Kita langsung bangun biar kota cerdas, kota hutan cerdasnya bisa segera dibuka. Nah, langsung as soon segera. as possible. Oh, nanti Diarana yang meliput atau apa ya Pak? Iya dong. Terus Bapak banyak banget pertanyaan tentang rumah teknologi Nusantara. Apakah itu akan dikembangkan lagi atau just leave it like that? Rumah teknologi Nusantara itu temporary, sementara. Jadi nanti akan dipindahkan langsung di hall, City Hall. Oh, City Hall. Kantor Itu mereka. jadi, ya itu kan City Hall itu nanti teman-teman untuk tempat masyarakat. Jadi masyarakat berkunjung ke otorita, kemudian menyampaikan semua kesan, menyampaikan segala sesuatu kita bantu layani secara efisien, efektif. Oh, jadi City Hall juga nanti jadi ada tempat sosialisasi produk-produk teknologi, UMKM. Tapi tetap berarti lokal wisdomnya tetap ada ya? Iya dong, pastinya dong. Modern. Jadi sambil berkunjung ke kantor otorita IKN, di sana juga banyak yang kita bisa saksikan juga ya Pak? Iya. Oke, makasih ya Pak. Live-nya Dian Rame. Thank you. Oke teman-teman, kita sudah selesai di lokasi groundbreaking kantor otorita IKN. Jadi kita lanjut lagi ya.
mau ke lokasi APK. Lumayan panas banget hari ini. Beautiful story. Every moment on and on. We got a beautiful story. And we've only just begun. The best is yet to come. The best is yet to come. Never felt like Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi gedung hunian pekerja konstruksi ya. Ini suasana hari ini. Jadi dari tempat lain. Jangan malu. Nanti kalau udah di bapaknya terus tanya kata bapaknya semua. Kak Emil foto. Enggak dengar juga. Foto. Ya kan kita udah kita kan yang angkat. Nah ini guys ya, bapaknya dapat kaos kaos dari presiden. Kita makan di belakang sana, teriak-teriak tadi. Ini kita lanjut lagi ke PSSI. Nanti kita di sana melihat peninjauan dari presiden juga di lokasi PSSI ini. Kita menuju melalui depan Istana Presiden. If we hold on tight, we'll keep going till we
kita sudah sampai di lokasi training center PSSI yang ada di Ibu Kota Nusantara. Gimana, ini lokasi terakhir ya, Nak? Ya, ini lokasi terakhir yang kita datengin karena memang kalau groundbreaking itu kalau lagi padat kita nggak bisa di semua titiknya, harus dipilih-pilih satu ya? loncat ya. gitu. Dan salah satunya karena yang happening banget itu adalah PSSI yang ini. Jadi kita memilih untuk kesini dan ini lagi mencoba untuk masuk kalau bisa karena emang super ketat dan padat juga ya. Padat juga. Iya, Oke. juga memang terbatas teman-teman, jadi nggak bisa di semua lokasi. Ya karena memang di setiap lokasi itu beda-beda. Beda-beda ya, dan ada yang kita boleh, pencar juga ya. Iya, ada yang boleh, ada yang enggak, ada yang boleh, ada yang enggak. Kayak gitu. Jadi nggak sesimpel itu. Ya ini kita butuh kurang panas apa aja? Ya. Muka kita udah gelap. Teman-teman ini untuk desainnya. Tadi banyak Oke, orang teman-teman, yang sekarang kita berada di training center PSSI ini ya. Selama ini kan teman-teman pengen tahu nih komentarnya Otorita IKN tentang Dian Rana. Ini kita ketemu sama Pak Troy dan juga Pak Indra. Ini gimana Pak Troy dulu nih komentarnya untuk Dian Rana? Jadi kalau ingin mengetahui yang terupdate tentang Ibu Kota Nusantara, tidak lain salah satunya memang Dian Rana. Itu aja sih komentar saya. Oh, makasih Pak Troy. Ya. Karena objektif. Nah, Pak Indra nih ya, kalian. Kalau untuk saya, yang pasti setiap hari saya menunggu liputan Dian. Tuh, sama ya teman-teman, setiap hari nungguin. Ini Pak Indra, teman-teman dari bagian Direktorat Investasi. Nah, investasi. Oke, makasih teman-teman. Kita lanjut lagi. Bisa nggak sih diem? Nanti netizen. Ibu. Oh iya.
mampu HP. Masa sih, kan iPhone juga. Ya zoomnya nggak sampai sebanyak itu. Ini juga kalau dipulin juga nggak bagus. Sudah sempat ketemu Pak RKK tadi kamu? Enggak, belum. Seharian kita sudah keliling-keliling dari sini loncat ke sini dari pagi sampai sore hari ini. Kita sudah selesai berakhir di Nusantara Warehouse Park ya, Natasha. Nah, kakak tahu nggak sih kalau misalnya Nusantara Warehouse Park ini juga punyanya BSB loh, investor lokal. Nah, BSB Balikpapan Super Block ya, jadi punya lokal. Yes. Hari ini kantor. Ini yang kalian nggak lihat ya di acara groundbreaking, ini yang kalian nggak lihat. Bapak direktur aja lari. Bapak direktur aja udah lari loh, ya. Aduh, capek. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju beserta jajarannya, Panglima TNI beserta jajarannya, saya hormati Kapolri beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara beserta jajarannya, dan saya hormati pejabat Gubernur Kalimantan Timur beserta jajarannya, yang saya hormati anggota Watim-Pres dan seluruh jajarannya, seluruh rekan bisnis, dan yang saya banggakan jajaran manajemen dan karyawan PT Wulandari Bangun Laksana Tbk, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada tanggal 20 Desember 2023 lalu, kami telah melakukan groundbreaking Nusantara Super Block di Ibu Kota Nusantara. Mohon izin Pak Presiden untuk melaporkan progres Nusantara Super Block. Sampai saat ini kami telah menyelesaikan proses land clearing, akan segera memulai proses cut and fill sambil proses penyempurnaan gambar yang sedang berjalan yang mana sesuai arahan Bapak.
harus green dan tidak boleh kalah dari mall-mall di Jakarta, Pak. Kami siap penuhi, Pak. Kehadiran dan dukungan Bapak Presiden sangat menyemangati kami, sehingga selesai groundbreaking kemarin kami mulai merencanakan untuk menambah investasi kami sebagai pengusaha lokal Balikpapan. Kalimantan Timur pertama yang berinvestasi di IKN ini, dengan menghadirkan kompleks pergudangan modern dan hijau pertama di IKN, yakni Nusantara Warehouse Park. Selain kebutuhan untuk mendukung investasi kami di Nusantara Super Block, kami melihat peluang akan kebutuhan pergudangan atau warehouse untuk keperluan logistik di IKN. Untuk Nusantara Warehouse Park ini mengusung konsep pergudangan modern yang smart, green, dan sustainable, selaras dengan IKN itu sendiri. Lahan seluas 3,3 hektar yang terletak di KI PP 1C dan dekat dengan pintu gerbang di tol Balikpapan IKN. Lokasi strategis ini bukan hanya memberikan kemudahan logistik, tetapi juga menggaransi aksesibilitas dan konektivitas yang optimal untuk memfasilitasi pergerakan barang dengan cepat dan efisien ke IKN. Nilai investasi kami dalam proyek ini Rp100 miliar untuk tahap pertama, dan bila sudah mendapat tambahan alokasi lahan bisa tambah lagi menjadi Rp500 miliar di tahap selanjutnya. Kami optimis bahwa Nusantara Warehouse Park akan menciptakan peluang baru untuk penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan bisnis lokal, dan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden dan otorita IKN yang telah memberikan kepercayaan kepada PT Wulandari Bangun Laksana Tbk sebagai pengusaha lokal Balikpapan Kalimantan Timur untuk kembali berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan IKN. Kepercayaan ini merupakan motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan Nusantara Warehouse Park sore hari ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian telah resmi dimulainya groundbreaking Nusantara Warehouse Park kawasan Ibu Kota Nusantara. Nah ini teman-teman, kita sore hari di lokasi terakhir ada penanaman pohon ya. Penanaman pohon tadi diinformasikan 10.000. Ini bersama dengan kepala otoritas IKN. Halo. Enggak ikut nanam, Pak? Mau nanam. Lagi mencari tempatnya di mana. Oh, enggak ini, Pak. Dipilih sendiri kayaknya, Pak. Cari ya, Pak. Ini pohonnya kelengkeng. Hati-hati ya. Hati-hati ya, hati-hati, hati-hati. Oh ya? Beliau ketupat. Nah, kumaha ya? Bisa tuh. Itu senang tuh. Ini pohon apa ya? Mangga. Mangga kayaknya. Mangga. 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 Pohon mangga. Naonnya mangga, Nak? Mangga kumaha? Mangga, pohon mangga. Ada punten dulu dong. Punten dulu. Pohonnya punten mangga. Nah, Pak Agung sana udah siap-siap juga tuh pohon. Kami persilakan sekarang Bapak Pak Bambang untuk bisa memulai. Ini Pak Bambang memulai. Dilanjutkan juga dengan Bapak dan Ibu yang lain, silakan. Siap, siap. Anak yuk sini. Bismillah. Siram. Siram ya? Boleh ya?
Dan jangan lupa juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa mendoakan tanaman yang sudah ditanam agar tumbuh dengan baik, Amin. juga bisa memberikan dampak ekonomi dan juga dampak lingkungan yang baik bagi lingkungan sekitar. Nah, siram. Masya Allah. Untuk selanjutnya kami mau teman yang ditanam sama Pak Bambang Santono. Ini kelengkeng ya. Nah, kita ketemu sama Pak Sudirman. Pak Sudirman ya, tinggal di sini dulu. Pengurus yayasan teman-teman ya. Ini semangat ya Pak. Makasih. Salam-salam dong buat teman-teman YouTube Dian Rana dari Pak Sudirman nih ya. Salam. Makasih Pak. Nah, ketemu lagi. Pak, gimana Pak kabarnya? Baik. Ini Pak siapa? Risalman. Pak Risalman, pengurus ini juga? Pengurus. Oh iya. Bapaknya siapa namanya Pak? Muhammad. Pak Muhammad. Nah, kalau ini ini tukang tanamnya. Ini tukang tanamnya tadi nih. Hambur-hamburan sana. Kebunnya. Tukang tanamnya ini. Sehat-sehat ya Pak. Semoga ngikutin sukses perkembangan IKN yang nonton di pokoknya Dian Rana sukses. Amin. Oke, teman-teman, selesai sudah ya sampai dengan sore hari ini di lokasi pesantren Green Pesantren ya? Iya, Green Pesantren. Dan tadi sudah Pak Kepala menanam pohon di lokasi ini. Semoga diawali ya. Yes. Diawali sama Bapak Kepala Otorita IKN. Dan semuanya menjadi habit untuk masyarakat sekitar juga untuk bisa bantu untuk menanam pohon karena satu pohon itu kita menyelamatkan lingkungan. Wis, mantap. Nah, itu jadi di sini sudah disediakan juga 10.000 pohon ya untuk di awal. Yap. Dan itu akan menambah lagi, teman-teman. Jadi tadi kita tuh udah closing, tapi ternyata kita ikut lagi. Ya, jadi tadi tuh sebenarnya kita udah closing di lokasi sebelumnya, cuma tiba-tiba kita diinvite lagi ke sini kan. Udah ikut lagi gitu. So happy karena bisa di sini pertama loh, Green Pesantren. Pertama kali. So it's gonna be so great. Karena tadi kita lihat-lihat hutan gitu ya. Iya. Tiba-tiba kita nanam terakhir. Iya, pas. jadi it was so happy. Oke. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sampai jumpa di groundbreaking kelima di bulan Februari. Bye-bye. Bye-bye.